Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija, NIM G1B12005. Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, di sini saya ingin melakukan konseling kepada pasien yang terkena penyakit diabetes mellitus dengan narasumber Adik Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Siang, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Halija. Saya perawat dari Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Nah, gimana nih kabar adik hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya, Dik. Nah, di sini saya ingin melakukan konseling mengenai diabetes mellitus. Nah, konseling ini dilakukan supaya adik tahu apa itu diabetes mellitus. Kemudian materi yang akan saya sampaikan ada 5 materi ya, Dik. Yang pertama itu ada pengertian dari diabetes mellitus, tanda dan gejala diabetes mellitus, dan yang ketiga ada faktor diabetes mellitus, yang keempat komplikasi diabetes mellitus, dan yang terakhir adalah pencegahan dari diabetes mellitus. Nah, jadi konseling ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia, Kak. Nah, di sini, kakak sebelumnya adik sudah tahu nggak apa itu diabetes mellitus? Belum, Kak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah gula dalam darah yang tinggi karena tubuh tidak dapat melepas atau menggunakan insulin secara efektif. Karena insulin itu sangat penting ya, Dik, bagi tubuh. Apakah adik sudah tahu dari penjelasan kakak tentang penyakit diabetes mellitus? Iya, Kak. Bisa adik ulangi apa itu pengertian dari diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu dari sepenangkapan saya, Kak, kadar glukosa darah tuh tinggi, Kak, dari batas normal. Nah, ya benar sekali ya, Dik. Nah, di sini kakak juga ingin menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu. Sebelumnya, kakak sudah tahu belum apa itu tanda dan gejala dari diabetes mellitus? Belum tahu, Kak. Nah, tanda dan gejala diabetes mellitus itu yang pertama yaitu disebabkan oleh keturunan yang sudah terkena diabetes mellitus akan berpengaruh sangat besar pada keluarga yang selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada usia. Nah, yang rentan usia yang terkena diabetes mellitus itu seperti 40 tahun ke atas. Umur adik sekarang berapa? 19 tahun. Nah, tidak dapat kemungkinan juga ya, Dik, adik tidak terkena. Nah, di sini usia juga termasuk dalam rentan yang terkena diabetes mellitus itu 40 sampai 75 tahun ke atas. Nah, anak-anak juga bisa terkena diabetes mellitus. Nah, yang ketiga itu ada obesitas atau kegemukan. Dan yang keempat ada mengkonsumsi alkohol yang berlebih dalam tubuh, karena alkohol itu sangat berbahaya ya, Dik, terlalu dikonsumsi terlalu banyak dalam tubuh. Dan yang selanjutnya ada nah, itu beberapa penyebab diabetes mellitus. Apakah adik sudah paham apa penyebab dari diabetes mellitus? Sudah paham, Kak. Bisa adik ulangi apa penyebab dari diabetes mellitus itu? Dari sepenangkapan saya ya, Kak, penyebabnya itu dari faktor usia, dari keturunan, juga dari obesitas atau kegemukan. Nah, benar sekali ya, Dik. Nah, selanjutnya di sini kakak juga menjelaskan tanda dan gejala orang yang terkena diabetes mellitus. Yang pertama itu sering buang air kecil pada malam hari, pandangan kabur, dan mudah lapar, mudah lelap, luka sulit untuk disembuhkan. Nah, apakah ada yang ingin adik tanyakan? Tidak ada. Nah, apakah bisa adik ulangi apa penjelasan dari kakak tentang tanda
dan gejala diabetes mellitus. Gejalanya adalah kita mudah lapar, mudah haus, ingin makan terus, penglihatan kabur, itu aja Kak. Nah, benar sekali ya Dik. Berarti adik sudah paham ya apa tanda dan gejala diabetes mellitus. Selanjutnya kakak akan menjelaskan dan membahas tentang apa saja komplikasi yang terjadi dari orang yang terkena diabetes mellitus. Yang pertama itu ada kerusakan jantung, kerusakan saraf, kerusakan penglihatan, kerusakan ginjal, dan kerusakan jaringan. Nah, dari semua komplikasi yang kakak jelaskan sangat berbahaya ya jika kita terkena diabetes mellitus. Nah, semoga maka dari itu kita harus menjaga diri kita agar tidak terkena diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kakak juga akan menjelaskan apa itu, bagaimana cara pencegahan dari diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu kita bisa mengecek kadar gula dalam darah secara teratur. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi diabetes mellitus secara dini, sehingga ditangani dalam minimalisir kemungkinan terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua ada konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Nah, kita tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula dan berminyak. Nah, dari penjelasan kakak, adik tahu nggak apa saja contoh makanan yang banyak mengandung gula atau yang berminyak? Contohnya itu donat sama gorengan. Nah, kita tidak boleh terlalu banyak konsumsi gula ya Dik. Seperti donat tadi yang Adik bilang, itu banyak mengandung gula dan banyak mengandung minyak juga ya Dik, seperti gorengan itu. Nah, dari situ kita harus menghindari banyak mengonsumsi makanan tersebut. Nah, tapi di samping itu kita dapat mengonsumsi makanan seperti kentang rebus, jagung, beras merah. Nah, itu bisa dikonsumsi ya Dik, sangat baik buat tubuh. Nah, yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Sebelumnya tinggi badan adik berapa ya? 156. Nah, 156. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung berat badan yang ideal. Yang pertama itu Dik, tinggi badan dikurang 100, kemudian dikurang tinggi badan dikurang 100 lagi, terus dikali 10%. Nah, tinggi badan adik kan 156 dikurang 100. Nah, itu dalam kurungin ya Dik. Terus tinggi badan adik dikurang 100 kali 10%. Nah, dari 150 dikurang 100%, 100 yaitu 56 dikurang 56 dikali 10%. Nah, dari 56 itu dikurang lagi sama hasil dari kali 56 kali 10% itu hasilnya 5,6. Nah, dari 56 itu dikurang 5,6 sama dengan 50,4 kg berat badan yang ideal untuk adik ya. Nah, sekarang ini berat badan adik berapa ya? Kalau nggak salah terakhir cek itu 60 Pak. Wow, sangat berat ya Dik. Nah, untuk mencapai berat badan yang ideal, adik harus mengurangi sebanyak 9,6 kilo. Nah, bisa nggak nih adik kurangin? Insya Allah Kak. Nah, ya insya Allah ya Dik bisa. Kita hanya bisa menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang kurang mengandung gula dan kurang mengandung banyak karbohidrat itu ya Dik, itu dikurangin supaya berat badan adik dapat kembali ideal. Nah, sebelum kakak tutup nih, ada yang ingin ditanyakan tidak Dik? Dari apa yang telah kakak bahas atau ada pernah orang yang adik lihat terkena diabetes mellitus? Tidak ada pertanyaan Kak. Terus
belum pernah lihat ada yang kena diabetes. Nah, semoga tidak ada ya Dik yang terkena diabetes mellitus di keluarga adik. Nah, sekian dari penjelasan kakak di sini. Ini ada leaflet yang bisa dibaca atau bisa beritahu kepada keluarga adik atau orang sekitar adik tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Sekian dari konseling kakak, semoga dapat bermanfaat ya Dik dari penjelasan dan yang kakak bahas tadi tentang diabetes mellitus. Kemudian terima kasih Dik atas waktunya. Semoga semua kita terjaga dari penyakit diabetes mellitus. Kakak pamit dulu ya Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama Dik.